Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kalian sedang berada di Zona Podsing, podcast singkat, tempat di mana kalian akan mendengarkan cerita-cerita yang unik dan beragam dan kreasi dari kami. Nah, saya sebagai host di sini ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Nur Aziza Rahma yang biasa dipanggil Ica, berasal dari kelas 7 SMP Muhammadiyah Sukamara. Nah, topik pada pembahasan kali ini bertemakan bullying atau perundungan. Nah, udah ada tahu, udah di sini udah ada tahu, di sini udah ada tahu, di sini udah ada tahu yang belum apa itu pembulian atau perundungan. Nah, pembulian atau perundungan adalah sebuah penindasan yang dilakukan secara berulang-ulang kali kepada seseorang dengan sengaja. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya mengajak dua teman saya yang berasal dari SMP Muhammadiyah Sukamara. Nah, kalian? Halo, perkenalkan nama saya Azmi Zamira Atifa, biasa dipanggil Azmi. Saya berasal dari SMP Muhammadiyah Sukamara. Halo, perkenalkan saya Muhammad Faris Gulwani, bisa dipanggil Faris. Saya berasal dari SMP Muhammadiyah Sukamara. Oke, pertama-tama saya mau nanya nih, gimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Kalau saya tadi pagi itu sempat sakit, jadi ya ini ya masih masa pemulihan, tapi ya saya tetap semangat untuk menjalankan podcast. Oke, terus gimana perasaan kalian mengikuti podcast kali ini? kalau saya sih excited banget. Kok saya sih excited banget sih, karena ini pertama kalinya saya mengikuti podcast seperti ini. Yang buat kalian happy hari ini tuh apa sih? Karena bentar lagi kita bakal libur panjang. Kalau saya sih gara-gara mengikuti podcast kali ini ya. Oke, kalau boleh tahu umur kalian itu berapa sih? Kalau saya 12 tahun. Saya juga sama 12 tahun. Nah, siap gak nih kalian ngikutin podsing kali ini? Siap dong. Kalau saya sih siap banget karena ini podcast pertama saya. Oke, kita mulai. Nah, misal nih kalian dibully. Misal kalian ini dibully. Kalian tuh bakal ngapain kalau dibully? Apakah ngasih tahu ke guru atau bakal melawan balik? Saya bakal kasih tahu ke guru, buat guru aja yang ngasih hukuman ke si pembulinya. Kalau saya sih, saya diam dulu sampai kayak banyak banget kasusnya sampai numpuk sudah baru saya beritahu ke guru atau orang tua saya sih. Oke. Pendapat kalian tentang pembuli itu gimana sih? Pembuli itu bisa terjadi karena faktor keluarga, faktor sekolah, atau faktor kepribadiannya. Kalau menurut saya sih pembuli itu kayak orang yang selalu menindas dan merasa hebat gitu. Kayak derajat mereka tuh harusnya lebih rendah daripada kita. Oh, kira-kira kalau mereka itu dikasih hukuman, mereka tuh bakal jerah gak sih? Mungkin kalau dikasih hukuman bakal jerah sebentar terus bakal ngelakuin lagi. Nah, iya benar. Mungkin kalau saya kadang-kadang ada yang jerah, kadang-kadang ada yang enggak. Soalnya mereka tuh gimana ya, maunya tuh kayak menindas terus gitu padahal udah dikasih hukuman. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian hukuman yang paling setimpal lah setidaknya untuk para pembuli itu gimana sih? Di penjara sih kalau saya. Kalau saya sih di penjara di bawah tanah yang gelap segelap-gelapnya, yang ada di situ api membara yang panas banget gitu. Pokoknya biar mereka tuh jerah lah. Kalau pendapat Anda gimana tuh? Kalau saya sih ya sama kayak Azmi, penjara aja dah. Atau enggak dibully balik gitu, nah. Biar dia tuh merasakan gitu loh. Apa sih rasa kita tuh yang dibully? Biar mereka tuh merasa. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak nih sharing atau cerita sedikit tentang pengalaman kalian yang dibully? Kalau saya dulu pernah dimusuhin satu sekolah, satu kelas, itu satu semester. Gak Kejam. ditemanin. Aku kejam juga sih. Kalau saya itu dulu saya kelas 6, kelas 6 kah kelas 5 gitu. Saya pernah diperlakukan tidak pantas. Saya dipegang di bagian tubuh, bagian dada saya di sini. Jadi itu itu kayak gimana ya? Rasanya itu kayak malu dipegang gitu. Iya. Wah, kalau misalnya Anda nih gimana nih? Ini udah lama banget sih dari SD kelas 2-an gitu. Itu kalau diinget-inget emang sedih banget sih ya. Namanya juga waktu itu masih anak SD ya kan.
Saya dulu pernah dibully, muka saya dikasih tip X sampai hampir satu muka, sampai muka saya hancur. Nah, ada salah satu yang bikin saya tuh sedih pas sampai di rumah, mungkin bapak saya tuh ngeliat kalau di muka saya ini ada tip X-nya. Nah, dia tuh nah karena kan nggak bisa dibersihin tuh ya, nggak bisa dibersihin pakai apa lagi. Jadi bapak saya tuh langsung ngambil bensin buat ngebersihin sisa-sisa tip X saya di muka saya. Nah, tapi saya ngeliat mukanya tuh kayaknya dia tahu kalau saya tuh kena apa gitu di sekolahnya, sampai sedih banget. Sedih banget sih kalau Iya diingat-ingat sih. zaman-zaman itu. Menurut saya sih kejam banget ya. Ya. Soalnya saya waktu itu tuh kayak kayak apa ya? Kayak anak yang lemah gitu, nggak bisa bilang lemah, penakut. Jadi suka Sama kayak disuruh-suruh Masih gitu. pemalu. Ya, Iya. bisa dibilang masih pemalu. Ada cerita lagi nggak nih? Masa cuma dikit? Saya nggak ada sih. Kalau saya ada sih satu, saya tuh dulu pernah didorong sama teman saya, entah mereka tuh kayak gimana ya, punya dendam pribadi atau entah gitu. Jadi saya tuh didorong sampai apa ya, sini saya tuh dulu pernah benjol, sakit banget sumpah. Itu kayak enggak mau banget lagi. Oh iya, saya baru ingat. Bullying itu kan itu banyak jenisnya. Nah, kalian tahu nggak bullying itu ada beberapa jenisnya? Apa nama jenisnya? Bullying itu ada 4, ada bullying secara mental, bullying secara fisik. Bullying apa ya? Cyberbully, bully apa ya? Satu lagi tuh mental, fisik, sosial lah di lingkungan. Sosial. Nah, kalian boleh nggak nih kasih contoh tentang bully itu tuh gimana? Bully yang tadi yang kalian sebut kayak itu tuh kayak gimana sih contohnya? Kalau bullying secara fisik itu kayak dipukul-pukul. Kalau bullying secara mental itu dikata-katain sih. Dikata-kata. Kalau cyberbully itu kayak di sosial media kayak Instagram, TikTok, WA. Ya itu pokoknya diapain? Itu diapain? dia kayak kayak dijauhin kah, dikata-katain kah, dihina gitu. Ya, itu satunya tadi bullying Kalau sosial. sosial itu kayak dia di sosial dia kayak di lingkungan dia itu kayak dijauhin gitu. Jadi dia merasa terpuruk gitu. Apa sih dampak jika anak itu tuh dibully? Jika seseorang tuh kena bully, apa sih dampak yang dia dapatkan gitu? Mungkin dia bakal sedikit tertutup sih. Ya tertutup, ya takut, trauma. Iya, trauma. Kalau saya sih mungkin dia tuh kayak bakalan jadi penakut banget, dia bakalan nyendiri, dia bakalan kayak tertutup, introvert gitu, jadi kayak pendiam lah gitu. Trauma gitu ya, Iya. bisa dibilang. Nah, kalau misalnya si pembuli nih, kalau misalnya habis ngebully itu dia ngerasa apa sih gitu? Nah, kok sampai tega ngebully? Dia merasa puas hati sih. Merasa paling kuat ya? Iya, merasa paling kuat, merasa paling keren. Mungkin kalau jawaban saya sih mereka tuh sama kayak Azmi, sama jawabannya kayak Azmi. Mereka tuh bakalan kayak ngerasa keren, dia tuh bakalan bangga dengan dia tuh ngebully orang gitu, padahal itu nggak keren sama sekali. Itu kayak bikin anak orang mentalnya tuh lemah jadinya. Iya, udah banyak ya kasus bullying yang Iya. tersebar di mana-mana. Kayak bahkan kita tuh dalam sehari aja tuh nggak sadar gitu loh kalau misalnya melakukan pembulian ataupun kena bully, kan bisa jadi kayak gitu. Oke, kita udah ngedengar beberapa cerita tentang bully, macam-macam bully, pokoknya yang macam sama bully. Oke, mungkin sampai segitu aja yang bisa kami lakukan di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.